Pemain anyar Persib Bandung, Ramon Tangge, mengalami cedera yang membuat dirinya terancam tidak bisa memperkuat Persib dalam laga. Lisa Blackpink, dodol kripe, tarik, selek, gel. Era Edo telah usai. Eliano Reinders adalah versi jauh lebih upgrade. Bobotoh tak perlu sedihi bek kiri kemarin sore. Lini kiri Persib baru saja naik kasta, membuat tim lain gigi jari. Siapa yang siap head-to-head dengan kecepatan dan skill murni Eliano? Lihat kenapa bek sayap liga sebelah tak ada apa-apanya di hadapan rekrutan baru ini. Persib rajanya Asia Tenggara. Ledakan kebanggaan membara. Jajang Nurjaman bangga Persib Bandung ulang sejarah manis di Bangkok setelah 30 tahun yang lalu. Kemenangan di Bangkok cuma dejavu manis. Tim Thailand memang sejak dulu bukan level kita. Jangan anggap remeh kebesaran Maung Bandung di kancah Asia. Tonton highlight pembantaian ini dan rasakan aura juara yang tak tertandingi. Derita jarak memisahkan. Curhat Tom Haye sebulan di Persib rasa roller coaster. Kangen rumah karena padatnya laga tandang jarak jauh. Tom Haye mengakui Liga Indonesia terlalu menguras fisik dan mental. Akankah ia bertahan di bawah tekanan Maung Bandung? Simak pengakuan jujur yang menunjukkan betapa barbar dan jauhnya laga-laga tandang di sini. Ramon Tangge terancam terdepak. Persebaya siap menampung dengan opsi peminjamankah? Persib siap datangkan striker Eropa level dewa, bikin kualitas liga jomplang. Rasakan getaran transfer yang akan menghancurkan dominasi rival. Bintang Eredivisie ini terlalu top sehingga Liga Indonesia levelnya terlalu mudah baginya. Ketahui nama gila yang hanya bisa didatangkan oleh tim sebesar Persib Bandung. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Ramon Tangge terancam terdepak, Persebaya siap menampung. Spekulasi striker bintang Eredivisie gabung Persib Bandung. Kubu Persib Bandung kembali menjadi pusat perbincangan panas di media sosial melibatkan isu performa striker asing, rumor transfer pemain, hingga spekulasi rekrutan bintang Eropa. Penyerang asal Brasil Ramon Tangge yang didatangkan Persib dengan label mantan top skor memang tengah menjadi subjek kritikan dari sebagian bobotoh. Data menunjukkan hingga saat ini Tangge belum berhasil mencetak gol dalam 7 penampilannya di kompetisi domestik maupun Asia. Penyerang asing Ramon Tangge yang didatangkan dengan harapan besar sebagai mesin gol kini disebut-sebut berada di bawah tekanan besar. Meskipun pelatih Boyan Hodak secara terbuka masih membela sang pemain dan menyebut kontribusinya dalam pressing sangat vital, isu ketidakpuasan internal terhadap output golnya mulai menyebar. Spekulasi menyebutkan bahwa performa Tangge dianggap belum memenuhi standar game plan yang menuntut efektivitas tinggi di kotak penalti. Dengan stok lini serang Persib yang diisi nama-nama Montereng, muncul bisik-bisik bahwa manajemen mulai mempertimbangkan opsi untuk mengevaluasi kontraknya. Jika Hodak benar-benar membutuhkan striker yang lebih klinis, posisi Tangge bisa saja goyah. Persebaya Surabaya siap menyambar, manuver pinjam mencuat. Tekanan terhadap Tangge diperkirakan membuka peluang bagi klub lain. Klub rival Persebaya Surabaya kabarnya langsung memantau situasi ini dengan ketat. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Bajul Ijo sedang mencari solusi cepat untuk lini depan dan opsi meminjam Ramon Tangge dari Persib dianggap sebagai langkah yang paling realistis dan cepat. Jika benar Persib memutuskan untuk mencari striker baru di jeda transfer, melepas Tangge ke Persebaya dengan status pinjaman bisa menjadi win-win solution. Tangge mendapat menit bermain dan kesempatan menemukan kembali ketajamannya, sementara Persib tidak harus menanggung seluruh beban gajinya. Namun, gebrakan terbesar yang kini menjadi topik utama di media sosial adalah munculnya rumor yang menghubungkan Persib dengan bintang Eropa, Sam Stein, gelandang serang tajam yang sebelumnya memperkuat FC Twente di Eredivisie. Meski Stein baru saja pindah ke klub raksasa Belanda, Feyenoord Rotterdam, spekulasi liar di lini masa menyebut bahwa Persib sedang melakukan pendekatan super rahasia.
Isu ini diperkirakan muncul dari wishlist para bobotoh yang merindukan transfer pemain grade A dari Eropa, mirip dengan fenomena Mercury Player beberapa tahun silam. Meskipun logika transfer menampaikan Stein yang memiliki harga pasar fantastis sangat jauh dari jangkauan klub Asia Tenggara, isu ini tetap bergulir kencang. Apakah ini hanya fantasi liar supporter, ataukah Persib diam-diam tengah menyiapkan kejutan transfer paling sensasional di sepak bola Indonesia? Hanya waktu yang akan membuktikan sejauh mana kebenaran dari pergerakan bursa transfer Persib kali ini. Curhat Tom Hai. Sebulan di Persib rasa roller coaster, kangen rumah karena padatnya laga tandang jarak jauh. Gelandang anyar Persib Bandung, Tom Hai, mengungkapkan pengalaman dan kesang awalnya setelah lebih dari 1 bulan bergabung dengan skuad Malung Bandung. Pemain yang diperkenalkan pada 27 Agustus 2025 itu mengaku bahwa kehidupan awalnya di Super League terasa seperti roller coaster karena intensitas jadwal yang padat, terutama terkait perjalanan laga tandang jarak jauh. Melalui saluran YouTube pribadinya, The Highway, Tom Hai mencurahkan perasaannya bahwa ia mulai merindukan rumah akibat frekuensi berpindah-pindah hotel untuk melakoni pertandingan di luar Bandung. Fokus bermain dan keterlibatan di 4 laga penting. Sejak resmi berserakan Persib, Tom Hai sudah terlibat dalam 4 pertandingan penting. Rinciannya adalah 3 laga di Super League melawan Persebaya Surabaya, serta laga tandang melawan Arema FC dan Persita Tangerang, dan 1 laga di ACL 2 melawan Lion City Sailors. Meskipun dalam laga tandang ACL 2 terbaru melawan Bangkok United, Tom Hai hanya menjadi penghangat bangku cadangan. 2 perjalanan tandang sebelumnya, yakni ke Malang dan Bali, telah memberikan gambaran nyata tentang tantangan bermain di Indonesia. Jarak tandang yang jauh jadi tantangan adaptasi. Tom Hai mengakui bahwa perbedaan geografis Indonesia dengan Belanda sangat terasa. Di Belanda, perjalanan tandang tidak memakan waktu lama, sementara di Indonesia, ia harus menempuh jarak yang jauh. Kehidupan dalam beberapa pekan terakhir terasa seperti roller coaster. Kami pindah dari hotel ke hotel lainnya, kata Tom, yang merasa bahwa perjalanan jauh tersebut kini menjadi bagian integral dari karir profesionalnya di Super League, sebuah situasi yang masih ia coba sesuaikan. Ia juga mengakui bahwa jadwal padat ini membuat adaptasi ke kehidupan barunya di Bandung tertunda. Mungkin setelah kualifikasi, saya baru akan punya waktu untuk lebih beradaptasi dengan kehidupan di Bandung, harapnya. Tom menambahkan, dengan jadwal pertandingan tandang gila yang masih menanti, ia merasa seperti terus tinggal di hotel. Saya begitu kangen dengan rumah dalam beberapa pekan terakhir, meski masih harus direnovasi di beberapa bagian, sehingga saya juga sebenarnya belum bisa langsung ditempati, pungkas Tom Hai, mengindikasikan bahwa proses adaptasi fisik dan mental terhadap ritme kompetisi Indonesia menjadi tantangan utamanya saat ini. Persib Bandung berhasil mengamankan hasil krusial di kancah Asia, menundukkan Bangkok United di ajang AFC Champions League 2 2025. Kemenangan penting ini menjadi bekal positif bagi Maung Bandung sebelum memasuki jeda kalender internasional FIFA Matchday pada Oktober. Menyikapi momentum kemenangan dan jeda kompetisi, pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, mengambil keputusan strategis untuk memberikan waktu istirahat lebih kepada skuadnya. Hodak mengkonfirmasi bahwa para pemain mendapatkan libur yang lebih panjang dari jadwal normal. Sekarang kami memiliki 4 hari libur dan sebenarnya 5 hari saya memberi mereka tambahan libur, ungkap Hodak. Keputusan memberikan libur ekstra ini bukan tanpa alasan. Pelatih asal Kroasia ini menekankan bahwa jeda ini akan dimanfaatkan untuk pemulihan fisik sekaligus menggenjot kualitas tim secara menyeluruh. Bagi Hodak, sesi latihan setelah libur akan menjadi sangat penting, mengingat Persib adalah tim yang masih dalam tahap pembentukan. Setelah libur ini kami akan memiliki sebuah pelatihan. Bagi kami, setiap pelatihan itu penting, tegasnya. Hodak kembali menyoroti komposisi skuadnya yang dihuni banyak wajah baru. Ia menyebut bahwa timnya memiliki 22 pemain baru yang perlu menyatu dalam sistem permainan. Proses adaptasi dan integrasi ini memerlukan waktu dan latihan yang konsisten. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami memiliki 22 pemain baru yang perlu menyatu, papar Hodak. Tentu saja mereka membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak pelatihan, lebih banyak pertandingan untuk diselesaikan. Menurut saya semua akan menyatu secara perlahan, tuturnya menjelaskan. Ia juga secara khusus menyinggung kondisi fisik beberapa pemain yang direkrut mendekati tenggat waktu bursa transfer, salah satunya adalah penyerang krusial Andrew Jung yang menjadi pencetak gol di laga penting tersebut. Beberapa orang yang menandatangani kontrak di tenggat waktu jendela transfer seperti Andrew Jung. Mereka belum bugar tetapi terus menjadi lebih baik, sebut Hodak, menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kondisi para pemain. Fokus utama Persib di sisa waktu jeda internasional ini adalah pembenahan total. Tentu saja kami perlu meningkatkan, pertama-tama kami perlu pulih, setelah ini kami akan membaik dalam segala hal, secara fisik, secara teknis, taktik, jadi kami akan fokus ke sana sebelum menghadapi pertandingan berikutnya, Beber Honggak menutup pernyataannya.
Kemenangan di AFC Champions League 2 2025-2026 ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga menjadi penanda bahwa proses pematangan skuad Persib di bawah Hodak mulai menunjukkan hasil positif di level Asia, menjanjikan performa yang lebih solid pasca jedah FIFA Matchday Oktober. Legenda hidup Persib Bandung, Jajang Nurjaman tak dapat menyembunyikan rasa haru dan bangganya setelah menyaksikan langsung kemenangan impresif Maung Bandung atas Bangkok United dengan skor meyakinkan 2-0 di babak penyisihan Grup G AFC Champions League 2 2025. Kemenangan tandang ini yang dicetak oleh Andrew Jung dan William Barros bukan sekadar raihan 3 poin penting, tetapi juga mengukir sejarah manis yang seolah berulang setelah 3 dekade. Bagi Janyur, kemenangan yang terjadi di Thailand ini adalah momen nostalgia yang luar biasa. Ia mengenang kembali kemenangan Persib dengan skor identik 2-0 atas klub asal Bangkok, Bangkok Bank, sekitar 30 tahun silam. Saat itu, Janyur adalah bagian dari tim sebagai asisten pelatih, menjadikannya saksi mata dari 2 kemenangan bersejarah Persib di tanah Thailand. Ya, tentunya sangat membanggakan, sekaligus bernostalgia. Kemenangan di Bangkok luar biasa. Biasanya kan tim-tim di Indonesia agak sulit menang di Bangkok, ujar Janyur, yang juga merupakan pelatih juara Persib di ISL 2014, seperti dikutip dari berbagai sumber daring. Ia menyoroti perbedaan kondisi pertandingan kala itu dengan saat ini. Jika dulu kondisi lapangan di Thailand kurang memadai, Janyur memuji kualitas lapangan yang sangat baik saat ini, yang mendukung penampilan apik tim asuhan Bojan Hodak. Sekarang kualitas lapangan sangat mendukung, permainan Persib juga enak dilihat. Menang dan main bagus itu luar biasa, tegasnya. Kemenangan ini membawa Persib Bandung naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup G Champions League 2. Janyur berharap Maung Bandung dapat mempertahankan performa solid mereka, terus meraih kemenangan, dan melangkah jauh di kompetisi antar klub Asia musim ini. Bobotoh pun turut merayakan euforia ini, optimis Persib bisa lolos dari fase grup. Suksesi bek sayap kiri Persib, Eliano Regenders dianggap mengganti sempurna pasca back-to-back juara Edo Febriansyah. Kepergian salah satu pilar kunci yang mengantarkan Persib Bandung meraih gelar juara back-to-back Super League 2023, 2024, dan 2024-2025, Edo Febriansyah, ternyata tidak membuat Bobotoh berlarut dalam kesedihan. Manajemen Maung Bandung bergerak cepat dan diklaim berhasil mendapatkan suksesor yang sepadan, yaitu pemain berdarah Indonesia-Belanda, Eliano Regenders. Edo Febriansyah yang tampil konsisten selama 2 musim dan menjadi bagian tak terpisahkan dari 2 gelar berturut-turut memilih meninggalkan Persib pada Juni 2025. Total mencatatkan 63 penampilan, kontribusi dan determinasi Edo di posisi bek sayap kiri memang sangat signifikan di era kepelatihan Bojan Hodak. Kepergiannya sempat menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas kedalaman skuad di sektor tersebut. Namun kehadiran Eliano Regenders dari PEC Zwolle yang diumumkan sebagai rekrutan baru langsung meredakan kekhawatiran tersebut. Meskipun Eliano lebih dikenal bermain di bek kanan atau sayap kanan, kemampuannya bermain di kedua sisi dan kualitas teknisnya yang tinggi membuatnya dinilai sebagai pengganti yang sempurna untuk menjaga level permainan Persib di kancah domestik dan Asia. Fakta kualitas. Eliano didatangkan atas rekomendasi langsung pelatih Bojan Hodak. Profil Eliano yang lebih muda dan memiliki latar belakang sepak bola Eropa, adik dari gelandang Manchester City, Tijani Regenders, membuat Bobotoh dan pengamat optimistis. Di awal kedatangannya, performa Eliano dinilai impresif dan dia langsung dipercaya tampil sebagai starter maupun pengganti, menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap game plan Hodak berjalan cepat. Banyak kalangan menilai kemampuan Eliano yang serbaguna sangat cocok dengan skema Hodak, dan kehadirannya memberikan fleksibilitas taktis yang bahkan melebihi Edo. Dengan demikian, back-to-back gelar yang dipersembahkan Edo diyakini akan dilanjutkan dengan performa apik dan kontribusi sepadan dari Eliano Regenders di musim-musim berikutnya, memastikan transisi sektor sayap Persib berjalan mulus.